Selamat sore teman-teman sekalian. Pada sore hari ini saya akan mereview ulang apa yang dibahas oleh dosen psikologi konseling saya yang saya dapat pada pagi hari tadi tentang sejarah adanya konseling. Untuk sebelum sampai ke pengertian dan tujuan psikologi konseling dan psikoterapi, ada baiknya kita belajar dulu dari awal mulanya adanya konseling. Jadi awal mulanya konseling itu dimulai dari era kenabian. Nah, di sini ketika bahwa buah terlarang yang dimakan oleh Nabi Adam, terus di situ sebagai konselornya adalah Tuhan sendiri. Jadi, tapi di sini Tuhan tidak bertindak sebagai seorang advice atau yang memberi saran, tetapi Tuhan itu mengembalikan ke Nabi Adam sendiri, disuruh untuk berpikir tentang bagaimana atau berpikir atas apa yang diperbuat dia. Jadi mencari jalan keluarnya sendiri, solusinya seperti apa Tuhan berikan itu kepada Nabi Adam sendiri. Terus itu awalnya dimulainya konseling. Terus kemudian dari zaman Nabi Adam kita masuk ke zaman berikutnya, yaitu zaman primitif. Nah, kalau di sini di zaman primitif ini kan diisi oleh tetua adat. Di situ mereka sebagai pemimpin upacara atau pemimpin adat atau yang memberikan petua atau petunjuk kepada orang lain. Nah, di situ juga disebut awal mulanya psikologi konseling mulai di tahap keduanya sesudah dari zaman Nabi Adam. Nah, kita masuk ke zaman yang ketiga, yaitu zaman Renaissance. Di situ terdapat beberapa ahli yang seperti Plato, Aristoteles dan kawan-kawannya, yang dari situ juga munculnya ilmu pengetahuan. Dan kemudian dilanjutkan ke zaman berikutnya, yaitu di zaman Perang Dunia Pertama. Pada saat selesai Perang Dunia Pertama, jadi tentaranya itu kan banyak yang terluka ya. Terus dimulai dengan diberikan konseling, dilihat bahwa progres dari pemulihannya tuh lebih cepat dibandingkan dengan tanpa diberikannya konseling. Maka akhirnya berlanjut ke Perang Dunia Kedua. Di sini di para ahli belajar dari apa yang terjadi yang diberikan pada Perang Dunia I, konseling yang diberikan pada Perang Dunia I itu akhirnya dikerjakan juga di konseling dilakukan di sesudah Perang Dunia Kedua. Di sini juga diberikan konseling dan juga psikotes. Nah, alat psikotesnya itu sendiri dinamakan GATB, General Attitude Test Battery. Nah, terus sesudah kemudian dari Perang Dunia Kedua kita masuk ke tahap ke Perang Dingin. Nah, dari Perang Dingin ini dilakukan banyak sekali konseling untuk tentara-tentara dan rekonselingnya itu. Nah, dari sini kemudian muncullah yang sampai sekarang kita pakai konselingnya, yaitu di
era globalisasi. Di sini akan muncul aliran-aliran konseling, tujuan konseling, definisi konseling, dan semua tahapan konseling ada di era globalisasi. Ya, mungkin kurang lebih sampai di sini dulu pembahasan saya di awal mulanya terbentuk psikologi konseling dan psikoterapi.